Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Marvel Zombies episode keempat sebagai penutup dari kisah animasi horor yang penuh dengan pertanyaan. Apa yang terjadi? Apakah semuanya selamat? Atau justru serial ini mengalami kehancuran di bagian endingnya? Yuk kita bahas semuanya sampai tuntas mengenai detail dan juga easter eggs-nya serta pembahasan mengenai ending untuk animasi Marvel Zombies yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Return to your world. It has been quarantined by the Nova Corps. They came to make sure no one leaves. 3, No. 2. Oh man, I've never been to space before. Episode keempat melanjutkan kisah Kamala Khan alias Miss Marvel dan semua rekan-rekannya. Akhirnya mereka memilih untuk menerobos para pasukan Nova Corps dengan cara menembaki pesawat mereka masing-masing. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada filmnya Star Wars episode 4 A New Hope ketika Luke Skywalker dikejar oleh para pasukan Stormtrooper di luar angkasa. Lalu akhirnya pesawat mereka pun meledak total, yang dimana Kamala Khan membuatkan sebuah bentuk perisai dari bengkelnya untuk menyelamatkan semua rekan-rekannya. Namun naasnya mereka semua terjatuh ke planet bumi, tapi tiba-tiba mereka semua diselamatkan oleh para penyihir Kamar Touch untuk minta bantuan kepada mereka dalam menghadapi semua para pasukan zombie yang dimiliki oleh Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Dan ternyata semua misi mereka sia-sia. Tapi disitu Rintra sebagai Sorcerer Supreme udah mengatakan bahwa ini semuanya belum berakhir, karena mereka semua punya misi baru yang bisa menyelamatkan dunia dari ancaman para zombie yang semakin ganas ini ya. Ternyata dampak Black Panther ketika dia mengorbankan dirinya untuk membunuh Thanos itu memecahkan semua Infinity Stones yang dia pakai, dikarenakan terkena sebuah reaktor vibranium yang terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, yang menyebabkan sebuah badai energi keabadian mengamuk sampai sekarang. Jika itu terus dibiarkan, maka hal ini bisa menghancurkan ekstensi semesta itu sendiri. Dan ternyata orang yang bisa menahannya itu adalah Hulk. Dan di sini terungkap kalau Hulk ternyata masih hidup ketika dia melawan Scarlet Witch pasca kejadian di Camp Lehigh 5 tahun yang lalu. Yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di animasi What If season pertama episode kelima. Lalu Bruce Banner akhirnya mengorbankan dirinya sebagai Hulk, karena cuman Hulk lah yang merupakan makhluk gamma yang terbiasa dengan sinar radioaktif. Tapi efek negatifnya adalah dia udah kehilangan dirinya, bukan sebagai Bruce Banner ataupun sebagai Hulk, tapi dia udah berubah menjadi sebuah wadah. Sacrificed himself to destroy Thanos and the Infinity Stones. We needed a Hulk. Dan di sini mereka mengatakan kalau Hulk adalah seorang anchor atau jangkar, yang berarti pilar terakhir untuk menjaga sebuah ekstensi kehidupan di bumi. Yang dimana hal ini seperti pada versi komiknya yang pertama kali muncul dalam komik Marvel Zombies Resurrection tahun 2020. Nah, di komik itu dijelaskan kalau Hulk sebagai orang terdepan ketika ribuan zombie di hadapannya, dan dia berperan sebagai tembok bagi semua para anggota timnya, sebelum akhirnya dia juga terinfeksi dan berubah menjadi sosok zombie. Nah, konsep anchor ini udah pernah ada di film Deadpool and Wolverine, yang dimana setiap universe Marvel memiliki anchor beingnya masing-masing yang berperan untuk menjaga kestabilan universe tersebut. Dan jikalau anchor being itu tewas, maka universe itu akan mengalami kehancuran perlahan-lahan. Dan juga akhirnya kita mendapatkan sebuah visual Hulk yang wujudnya sangat mengerikan, dengan kepala botak dan semua tubuhnya dipenuhi kekuatan kosmik dari ketujuh Infinity Stones, yang dimana wujudnya membuat kita callback kepada sosok Maestro Hulk yang merupakan Hulk versi jahat dari masa depan alternatif. yang pertama kali muncul dalam komik
Hulk Future Imperfect is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1992. Tujuan Wanda Maximoff mendapatkan kekuatan itu adalah untuk bisa menguasai dunia dalam kendalinya sebagai Queen of the Dead di universe alternatif ini. Akhirnya mereka semua siap untuk bertarung bersama dengan Kamala Khan sebagai penggerak tim untuk memberikan mereka semangat bahwa misi ini belum berakhir. Dan mereka siap bergabung dengan para pasukan penyihir Kamar-Taj yang masih tersisa untuk melindungi Hulk dari incaran Scarlet Witch. Peperangan makin tidak terkendali antara tim Kamala Khan melawan Scarlet Witch yang udah melumpuhkan semua legiun pasukan zombie yang bisa dia kendalikan untuk mengambil alih kekuatan Cosmic Infinity Stones di sana. Lalu di situ Kamala Khan menyebut kata Bismillah yang berarti dia berdoa kepada Tuhan agar supaya dia bisa menyelesaikan misi ini untuk menyelamatkan dunia, yang dimana hal ini adalah hal yang sama dengan kejadian di episode 1 di Marvel Zombies kemarin. Bismillah. Dan ketika mereka semua lagi berkumpul, vibe-nya hampir sama seperti filmnya Avengers Endgame. Hanya saja kali ini mereka semua dipimpin oleh Miss Marvel alias Kamala Khan sebagai tokoh utamanya. Dan akhirnya kita menemukan sebuah adegan ketika Hulk ini dikeroyok oleh semua para zombie yang membentuk seperti gunung yang sangat besar. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada film World War Z tahun 2013 ketika para zombie mengepung tembok Yerusalem di Israel. Dan sekilas kita menemukan ada beberapa zombie itu yang tubuhnya sangat besar, yang dimana ini sebuah efek dari pim partikel yang udah kita lihat semenjak episode kedua yang menceritakan tentang asal-usul beberapa zombie terjadi di animasi Marvel Zombies ini. Kemudian nextnya ada kapal Asgardian yang melayang di udara, yang dimana ini sebuah kapal yang sama yang pernah digunakan oleh Thor untuk membawa sebuah dua kambing berisiknya dalam film Thor Love and Thunder tahun 2022. Lalu kita menemukan ada Master of Mystic Arts yang menempelkan sebuah sigil kepada para kepala zombie di hadapannya. Lalu tiba-tiba dia bisa meletakkannya dengan kekuatan sihirnya, yang dimana lambang sigil di kepala mereka ini hampir sama yang pernah muncul di serialnya WandaVision pada langit-langit di Dimensi Hex. Dan juga sigil ini pernah muncul juga di serialnya Agatha All Along di episode ke-6, yang dimana akhirnya Billy Maximoff punya sigil itu di bagian sakunya. Kemudian nextnya ada Spider-Man yang mencopot semua kepala zombie dengan cepat tapi penuh darah, yang dimana buat gua pribadi ini adalah sebuah adegan terbaik untuk pose Spider-Man dalam MCU versi animasi. Lalu Scott Lang menyebutkan on your left ketika zombie Hank Pym dan juga Hope yang menyerang Hulk sambil dibantu oleh zombie Hawkeye, yang dimana hal ini sebuah adegan callback ketika Steve Rogers yang selalu menggoda Sam Wilson dalam film Captain America The Winter Soldier dan juga film Avengers Endgame di bagian final battle. Watch out! On your left! Do the thing! Don't you say on your left. Come on! On your left. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika zombie Hank Pym yang berusaha untuk menyerang Hulk, tapi akhirnya Spider-Man menghalanginya dengan cara menghantamkan ke wajah sendiri, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada filmnya Captain America Civil War ketika Spider-Man melawan Ant-Man dengan cara yang hampir sama. Lalu tiba-tiba datanglah Thor yang udah berubah jadi wujud zombie, yang dimana kekuatannya makin tidak tertandingi karena dia pada akhirnya udah membunuh semua berbagai macam para anggota Avengers yang lainnya seperti Blade Knight dan juga kedua penyihir Kamar-Taj yang lainnya. Sedangkan untuk Sanchi, Katie dan juga Rintra, mereka semuanya akhirnya dimakan hidup-hidup oleh para zombie di kepungan itu ya. Ditambah lagi Kamala Khan diharapkan dengan sebuah rekan-rekan lamanya yang udah berubah menjadi zombie di hadapannya di bawah kendali Wanda. Ada Red Guardian, Melina Vostokov, Yelena, dan semua para anggota Black Widow yang terbunuh di episode pertama kemarin. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika zombie Thor ini menghajar Hulk di sana dengan Stormbreaker-nya, dan terlihat bahwa petirnya itu berwarna merah, yang berarti dia bergerak di bawah kendalinya Scarlet Witch. Dan juga hal ini sebagai bentuk revenge sebagai Thor sendiri ketika dia pernah melawan Hulk dalam filmnya The Avengers tahun 2012 di Battle of New York. We can fix this. She's lying.
Take my hand. Dan ternyata di tengah pertempuran itu, akhirnya Kamala Khan memilih untuk menyerah karena sudah tidak ada harapan lagi. Dan ketika tangannya menyatu dengan Wanda Maximoff, akhirnya Wanda Maximoff menjadi sosok paling terkuat di alam semesta, dikarenakan Wanda udah mendapatkan kekuatan kosmik dari ketujuh Infinity Stones tersebut. Tiba-tiba Kamala Khan terbangun dari tempat tidurnya yang dibangunkan oleh Muniba, yang merupakan ibu kandungnya yang pernah muncul di serial Miss Marvel dan juga film The Marvels tahun 2023. Karena Kamala dijemput oleh kedua sahabatnya, yaitu Kate Bishop dan juga Riri Williams. Seolah-olah semua kejadian zombie apokalips itu tidak berkejadian di semesta alternatif ini. Kemudian di kamarnya Kamala, kita bisa melihat ada berbagai macam sebuah poster para anggota Avengers. Yang pertama, di bagian tengahnya ada poster gambar Iron Man Mark ketiga. Dan juga di bagian atasnya ada posternya Black Widow versi Natasha Romanoff sebagai anggota Avengers paling terkuat versi perempuan yang pernah muncul pertama kali ke film The Avengers tahun 2012. Tapi masalahnya di kamarnya Kamala Khan ini tidak ada posternya Captain Marvel. Lah kok bisa? Karena seperti kalian tahu ya, bahwa di versi komik Marvel, bahkan di versi MCU kemarin, Kamala Khan ini adalah fans berat bagi Captain Marvel setelah kejadian di filmnya Avengers Endgame kemarin. Berarti bisa kita asumsikan kalau Kamala Khan di versi universe alternatif ini dia belum mengenal Captain Marvel sama sekali ya. Yang dimana seperti kalian tahu bahwa Captain Marvel hanya muncul di film Avengers Endgame sebagai bentuk perang paling besar di sejarah Marvel Cinematic Universe yang satu ini ya. Sedangkan di semesta alternatif ini, Kamala Khan masih berada di tahun 2018 pas kejadian di filmnya Avengers Infinity War. Jadi ya kalau gue sebagai fans ya wajar sih, karena si Kamala Khan ini belum bertemu dengan si Captain Marvel seperti itu ya. Dan tiba-tiba Kamala Khan melihat ada cowok yang dia suka sejak lama di sekolah SMA-nya. Dan dia bernama Kamran yang pernah muncul di serialnya Miss Marvel, dan dia merupakan ras jin yang bernama Clandestine. Tapi Kamala Khan melihat bahwa semua dunia ini sebuah dunia ilusi saja yang dibuatkan oleh Wanda Maximoff menggunakan kios magicnya, yang dimana hal ini pernah kita lihat di serialnya WandaVision dan juga Agatha All Along. Dan ternyata Kamala Khan bisa melihat bahwa ada kedatangan Riri Williams alias Ironheart ternyata masih hidup di animasi Marvel Zombies yang satu ini. Dan dia sedang bertarung untuk menghajar semua berbagai macam zombie yang berada di sekitarnya. Dan dia berusaha untuk menyadarkan Kamala Khan untuk segera bangun dan siap untuk membantunya. Dan berakhirlah serial animasi Marvel Zombies ini. Dan ternyata endingnya menggantung sampai di sini saja. Dan gue sebagai fans Marvel, anjir lah udah kelar nih. Waduh. Nah sekarang pada video kali ini kita coba untuk analisa mengenai ending ini ya. Berarti bisa gue katakan bahwa Wanda Maximoff telah berhasil mendapatkan kekuatan dari ketujuh Infinity Stones. Dan semua para superhero Marvel telah tewas tangannya dan menjadi budak Scarlet Witch sebagai zombie. Dan ternyata terungkap bahwa Kamala Khan alias Miss Marvel di versi universe ini masih hidup, tapi di bawah pengaruhnya Scarlet Witch dengan kekuatan kios magicnya. Yang dimana hal ini pernah kita lihat kepada Agatha Harkness ketika dia di bawah pengaruhnya Wanda Maximoff di serialnya WandaVision dan juga Agatha All Along. Lalu pertanyaannya adalah, kemanakah Riri Williams selama ini? Memang sejak awal episode, Riri Williams seperti dinyatakan tewas ketika dia menyelamatkan Kamala Khan dari kepungan zombie untuk membawa sebuah transmitter itu ke markas besar S.H.I.E.L.D. Kemungkinan besar selama ini kalau Riri Williams bertahan hidup sendirian dengan dibantu oleh AI Friday yang selalu menemaninya. Atau bisa jadi ada survivor lain yang dimana akhirnya beliau membantu Riri Williams selama dia bertahan hidup dari kepungan para zombie milik Wanda Maximoff.
Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah bentuk informasi terbaru bahwa katanya animasi Marvel Zombies akan dilanjutkan kepada season keduanya jikalau penonton di season pertama ini sudah memuaskan dan juga menaikkan rating untuk serial animasi yang satu ini ya. Yang dimana katanya Marvel Animation punya sebuah rencana bahwa mereka akan mendatangkan POV baru dari survivor lain di animasi Marvel Zombies ini. Katanya itu adalah si Bucky Barnes alias Winter Soldier. Kenapa? Dikarenakan di animasi What If kemarin Bucky hanya dilempar oleh Scarlet Witch, tapi kita nggak pernah tahu bagaimanakah kondisinya selama ini. Atau bisa jadi kita ambil POV yang lain, yaitu adalah tim Guardians of the Galaxy. Kenapa? Dikarenakan mereka tidak pernah muncul selama invasi zombie dari awal animasi What If hingga ke serial Marvel Zombies yang satu ini ya. Bisa jadi mereka semua masih berada di sektor planet bumi setelah kematian Rocket Raccoon dan juga Groot di Kerajaan Wakanda 5 tahun yang lalu. Bisa jadi ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Nah, untuk nextnya aku akan review mengenai animasi Marvel Zombies yang satu ini dalam segi bentuk kamera angle-angle-nya, visualnya, plot ceritanya, dan juga berbagai macam hal-hal yang aku bahas kepada konten berikutnya. Oke? Jadi so, wow, makin gokil sih, gila. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai breakdown final episode Marvel Zombies yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Terus mengenai video kali ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.